secara khusus kami mengucapkan sugeng rawuh Bu Sulis, angel golek besan sing jenenge padha. Iya, angel Bu Kardi. Ditakoki sik jenengmu sapa? Padha ora karo aku. Selamat Bos, selamat sore di tempat ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama, bulan ini adalah bulan kesaksian dan pelayanan. Sakjane urusan kesaksian ki awake dhewe duwe wakeh. Hanya saja kita tidak bisa menguraikan dalam kata-kata. Kesaksian itu hanya dapat kita amini di dalam hati kita masing-masing. Harap ngomong yo angel rasok. Nah, sore hari ini Pak Mardoko akan menyampaikan kesaksian beliau, pengalaman beliau, apa yang beliau rasakan sejak berkenalan dengan Kristus Yesus. Semoga kesaksian beliau ini pun juga menjadi pendorong bagi awake dhewe, Bu. Nih saya ayo diamini, semua kesaksian itu pasti banyak bagi kita. Gimana Mbak Ria? Ini diserahkan pada Pak Mardoko ke Bu Sulis. Iya, monggo Bu Sulis katuran. Shalom. Selamat sore. Selamat bertemu kembali. Puji syukur kita saat ini diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat membangun ibadat Patuwen pada sore petang hari ini. Marilah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita ibadat saat ini, mari kita menghadap kehadiratnya secara demikian. Kebaktian di keluarga Ibu Sukarji pada saat ini hanya kami lakukan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Marilah kita menyambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 15 bait yang kedua. 15. Kita saat ini akan membaca dan merenungkan Alkitab yang diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Tetapi sebelumnya ya, kita siapkan dulu Lukas 11 ayat 14 sampai 23 dan saya akan meminta tolong Mbak Ria untuk membacakannya untuk kita. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah yang maha mulia, Allah yang kasih setianya kekal. Puji syukur dan terima kasih saat ini kami dapat berkumpul di sini karena kuasa dan kasih penyertaan Tuhan. Sehingga saat ini kami dapat nuweni Ibu Karji sekeluarga di sini dalam keadaan selamat. Terlebih lagi kami juga bersyukur karena saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sedikit firman Tuhan. Oleh sebab itu kuasailah
tempat ini, hati kami dengan kuasa kasih Roh Kudus Tuhan, sehingga Pak Tuhan saat ini dari awal pertengahan hingga akhir hanya turut dengan kehendak Tuhan. Terlebih lagi kuasai hati kami, perbuatan kami, berikanlah kami pengampunan hingga kami semua layak untuk menghadap kehadirat-Mu dan dapat mendengar, memahami, mengerti, serta dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hidup dan kehidupan kami ya Bapa untuk berguna bagi sesama kami. Demikian ya Allah seru doa kami yang jauh sempurna. Hanya kami mohon atas kuasa Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di sini, ataupun juga saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian hari Rabu saat ini. Hari ini adalah masih di dalam rangkaian bulan kesaksian dan pelayanan. Oleh sebab itu, ada seorang bapak yang nanti juga akan memperkenalkan diri kepada kita. Penuh sukacita untuk bersaksi untuk kita. Oleh sebab itu, saat ini saya beri kesaksian. Saya beri waktu. Monggo Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, yang kami banggakan Bapak Agung Mardi, ini termasuk sesepuh daripada Gereja Kristen Supun begitu. Dan Ibu Sulis yang melayani, dan juga ibu-ibu dan juga adik-adik remaja yang saya banggakan. Bersamaan dengan bulan Kespel ini, seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Marti, sebenarnya pengalaman itu banyak sekali. Kesaksian Bapak Ibu semua juga punya kesan sendiri, saya pun juga punya kesan sendiri, termasuk untuk istri saya ini, mempunyai suatu kesaksian tersendiri. Kesaksiannya itu apa?
Dan dari 63 tahun usia saya, rupanya baru tahun 2021 ini, khususnya bulan Januari, ini adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Ujian, Bapak Ibu. Bukan musibah yang diberikan, tapi ujian. Mampu enggak kira-kira yang namanya Mardoko bersama keluarga ini untuk menanggulanginya? Mampu enggak? Nah, disinilah maka di dalam konteks ini, di manakah peranan Tuhan Yesus untuk kesaksian saya ini? Rupanya Bapak Ibu masih berpikir, kesaksian apa yang terjadi? Bapak Ibu, rupanya Bapak Ibu waktu masih kecil pernah kena duri. Kalau duri yang kecil gitu, mungkin biasa ya, mungkin kaki atau apa. Dan saya pun juga sering, karena saya sendiri itu sering main-main di kebun-kebun begitu. Dan namanya duri ini ya luar biasa, kadang-kadang kecil duri, tapi yang namanya sakitnya ini luar biasa, Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa, sampai besok kadang-kadang itu masih, apalagi durinya salah, masih ada. Tapi kesaksian saya ini sangat menarik, Bapak Ibu. Yaitu ini bukan duri, Bapak Ibu, tetapi ini adalah baja yang ada di pagar kurang lebih 1 tangan saya. Jadi baja ini adalah pagar besi yang lincip sekali, yang sangat tajam sekali. Inilah yang menarik, sehingga saya dibawa oleh panitia Gospel ini untuk bersaksi di sini. Karena tidak sembarangan ini, bukan duri kecil-kecil, tapi di sini adalah besi yang tajam sekali pinggirnya. Tepatnya kapan? Tanggal 24 Januari tahun 2021. Iya, Januari kemarin. Dan ini bukan ujian untuk saya, ini yang menarik, tetapi ujian untuk keluarga saya. Istri saya, anak saya 3, dan cucu-cucu saya. Ini adalah ujian kira-kira. Untuk hidup berkeluarga itu bagaimana? Inilah kami bisa merasakan. Bapak Ibu, tanggal 24 Januari ini saya ingat, karena ini memang berkesan, Mbak, untuk saya, karena waktu itu hari Minggu. Saya masih ingat. Dan kondisi saya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya ini berolahraga, yaitu di bulan terang di Boring sana. Saya sehat bersama olahraga dengan istri saya. Persis jam 11 siang saya pulang. Dilapori katanya ada tukang yang memperbaiki pos kamling. Di mana belakangnya itu ada pagar besi yang tajam-tajam. Iya. Oh, agak sini ya. Nah, jadi pada saat inilah saya mengalami suatu musibah yang luar biasa. Saya ini pakai tangga meloncat pagar besi itu, kayak gantian gitu. Nggak taunya yang saya pegangi ini lepas, Pak. Jadi lepas. Akhirnya saya jatuh ke belakang ini. Kaki saya ini tertancap. Jadi saya pakai training. Sampai training saya ini tembus dari sini kurang lebih 10 cm. Jadi besinya itu masuk ke dalam sini, dan dari sini keluar pucuknya itu di sini. Aduh, tembus ini. Aduh, mancep ini. Saya bilang gitu. Langsung saya tarik. Wah. Dan itu nggak tahu-tahu sekian, Pak. Nah, siapa di sini yang menolong saya itu? Macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang tukang pasir, ada yang ini, ada. Siapa itu? Dan seterusnya. Itulah pengalaman yang terjadi yang mengalami saya. Akhirnya saya dibawa ke RSU. Di RSU saya dijahit, Pak Ibu. Kurang lebih ada 9 jahitan. Ada 9 jahitan, yang dalam 4, yang luar 5. Apa yang terjadi?
Mungkin ini kalau Bapak Ibu membayangkan bagaimana sakitnya ini. Nah, inilah anugerah Tuhan. Di situ Tuhan ikut bergerak. Kenapa saya bisa begitu mengatakan? Karena pada saat saya dibawa ke UGD, ya, itu ada salah satu perawat, Bapak tolong berdoa. Saya selalu berdoa. Padahal saya itu takut, Bapak Ibu. Dalam zaman corona begini, masuk rumah sakit itu takut sekali. Bagaimana kalau saya nanti kena corona dan sebagainya. Ternyata saya harus menghadapi. Saya dengan doa, Tuhan tolonglah kami, berilah kekuatan, ya. Berilah Bapak dokter yang menangani saya dan perawatnya ini adalah kebijaksanaan sehingga mampu melaksanakan operasi ini dengan baik. Terus begitu Pak. Bayangan saya itu sudah jelek sekali dalam pikiran. Nah, dari doa itulah ternyata yang menurut saya itu sakitnya luar biasa. Sama sekali, gimana Pak? Tidak sakit sama sekali. Wah, ini dia bel-bel ini. Ya betul di Patiroso. Tapi saya tidak merasakan sakit. Nggak merasa sakit. Ya, itu. Sampai akhirnya 5 jam ada di rumah sakit. Setelah itu diperkenankan untuk pulang. Dikasih obat, ya, langsung pulang. Istri saya itu cuma, aduh gimana. Saya tahunya itu dari face-nya ini kok pucat sekali gitu. Ya sama dengan saya pun pucat, ini pun ya pucat begitu loh. Ya, ini istri saya. Kemudian dari rumah, perkembangannya itu luar biasa Pak. Saya merasakan sakit itu, perkiraan saya itu ya pendek, paling enggak 2 minggu sudah sembuh. 1 bulan lebih 10 hari. Inilah, jadi lama sekali sakitnya. Bahkan istri saya itu, saya melihat bagaimana keluarga saya, di mana peranan Tuhan di sini untuk saya. Saya itu sudah tidak bisa keluar. Mau ke kamar mandi aja tidak bisa. Otomatis disinilah istri saya, disinilah anak saya. Saya bisa mengetahui bahwa istri saya, anak-anak saya, betul-betul saya lihat itu ikut serta, ya, merawat saya dengan penuh kasih sayang. Seperti Yesus sendiri betul-betul dengan penuh kasih sayangnya itu kepada murid-muridnya. Saya sampai tahu, ternyata ujian ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk keluarga saya. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Mampu nggak menangani seperti itu? Mampu nggak mengawal dengan penuh kasih sayang? Ternyata mampu Pak Ibu. Baik itu anak saya, istri saya, cucu saya, mampu untuk merawat saya. Nah, di mana di sini? Di mana peranan Tuhan di sini? Ternyata Tuhan itu ada. Melalui siapa? Melalui anak-anak Tuhan. Siapa itu? Ya istrimu, ya anak-anakmu. Itulah tangan-tangan Tuhan Yesus sendiri. Dengan penuh kasih sayang. Yang sementara ini kami masih ragu, gimana sih Tuhan itu menolong saya. Tapi pada saat saya mengalami suatu kekritisan di dalam hidup saya, disinilah Tuhan itu menolong saya melalui ya istri saya, anak-anak saya, dan juga daripada beberapa doa yang diberikan oleh ya anak-anak Tuhan melalui warga jemaat, khususnya Bapak Ibu majelis mengunjungi saya di sana. Nah, jadi Tuhan itu menjenguk melalui anak-anak Tuhan ini, membangkitkan daripada ya, semangat saya, membangkitkan ya, bahwa saya harus bangkit, saya harus bangkit. Padahal saat itu adalah kritis sekali. Suasana lingkungan ini adalah suasana pandemi. Seperti itu. Ya corona, luar biasa. Jadi sebenarnya saya sendiri kalau mungkin disuap ya, saya tidak tahu. Kena atau enggak itu saya tidak tahu. Tapi rumah sakit yang bisa mengetahui. Tapi puji Tuhan, saya itu tidak perlu disuap, tidak perlu disini. Tapi pelan, tapi pasti dengan penuh kasih sayang istri saya ini, walaupun di hadapan saya itu tidak kelihatan menangis dan sebagainya, tapi saya percaya
saya bisa melihat bahwa istri saya itu perhatiannya itu melalui, ya mungkin curhatan hati melalui WA atau melalui apa kepada teman-temannya yang lain. Bahwa dia itu penuh keluarga yang seperti itu, gimana suami saya begini-begini. Itu menceritakan setelah sembuh, sehingga saudara saya yang ada di luar itu mengetahui bahwa saya mengalami suatu musibah melalui ujian yang seperti ini. Puji Tuhan, Pak. Jadi di dalam proses kesembuhan inilah Tuhan memberikan ya jalan yang terbaik melalui anak-anak Tuhan. Nah, dengan penuh kasih saya. Kenapa seperti itu? Saya masih bingung, masih ragu kemampuan daripada yang sebelumnya tuh sekian tahun, berpuluh-puluh tahun saya berkeluarga. Gimana sih kontribusinya istri saya kepada saya ini? Tapi pada saat itu bisa saya lihat. Jadi selama hampir 1 bulan saya itu tidak bisa ke belakang. Ke belakang itu tidak bisa lagi. Saya beliut ini gak kuat. Karena efek daripada obat itu mengenai lambung. Jadi lambung juga waduh sudah luar biasa. Kencing aja tidak bisa ke kamar mandi, tetapi harus pakai pistol. Nah, siapa yang yang membuang ini? Ya istri saya, ya anak-anak saya, begitu. Terus bagaimana mandinya? Saya hampir 1 bulan tidak mandi, tetapi disibini sama istri saya. Padahal sebelum itu tidak pernah. Tetapi ini penuh kasih sayang. Saya baru mengerti di sini. Aduh, jadi seperti Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran. Nah, disitulah tangan Tuhan ada di dalam hidupnya istri saya di sini. Ya. Nah, begitu. Kemudian yang paling pokok bahwa kita memang tidak boleh menyombongkan diri. Kesombongan ini adalah, mohon maaf, saya ini memang jagoan penekan Bapak Ibu. Sampai sekarang aja kadang-kadang masih manjat-manjat, kemudian atau apa gitu. Kemudian juga ngambil kelapa itu, ya sama tarii begitu. Sampai sekarang. Tapi WA itu sudah menyatakan, Pak Doko sudah berhenti loh ya, nggak usah penekan meneh kok ibu meneh, begitulah. Begitu. Jadi diingatkan, siapa ini? Saya percaya ini adalah murid-murid anak Tuhan ini yang memberitahu seperti itu. Tolong ini. Nah, inilah sebenarnya pengalaman manis saya yang selama hidup saya, bahwa saya bukan dalam hal ini dihukum begitu, tetapi adalah untuk ujian. Sampai sekarang saya bisa kembali normal seperti ini, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan sekali lagi atas doanya daripada semua warga kampung saya di sana yang sebenarnya ini saya ragu, ternyata pada waktu saya sakit ini luar biasa yang mengunjungi saya. Ibu-ibu termasuk bapak-bapaknya luar biasa ya, termasuk perhatiannya ya, ini keluarga saya sendiri juga masyarakat sekitarnya itu sangat perhatian sekali, tidak pandang bulu ini siapa yang menolong saya pada saat itu, termasuk tukang pasir itu menolong saya. Begitulah, saya percaya bahwa ini adalah Tuhan sendiri yang menolong ya, gitu, melalui ya orang-orang yang mungkin dipakai oleh Tuhan untuk menolong saya, sehingga saya sampai sekarang ini kembali normal lagi, bisa kembali sepeda motoran kemana-mana, bisa naik mobil kemana-mana, Pak. Puji Tuhan. Nah, yang sebelumnya itu saya, jalan itu aja sudah ritme. Memang saya suka touring putar-putar begitu, tapi sekarang bisa kembali lagi. Sampai kemarin panitia Kespel itu, ya, itu datang ke sana. Kebetulan yang menemui istri saya. Saya masih ada acara keluar, kebetulan mempersiapkan acara manten di GKJW Tulang Bawang ini tadi. Saya ini tadi dari GKJW Tulang Bawang langsung ke sini, dari saudara saya itu masih mempersiapkan. Nah, tadi malam setelah pulang sana, saya kaget tuh, ada macam siapa itu? Ada Pak Bambang. Cerita istri saya, ada pengalaman begitu. Ini baik sekali, perlu ditampilkan ini. Karya Tuhan ini, tolong ditampilkan. Akhirnya saya memberanikan ke sini atas undangan daripada
Bapak Bambang, majelis di sini untuk memberikan kesaksian yang indah di dalam hidup saya yang pernah saya alami mulai tanggal 24 Januari sampai sekarang. Puji Tuhan. Itulah yang kesaksian yang dapat kami sampaikan. Jadi sekarang ini saya bisa kembali normal ini nggak lepas dengan anugerah Tuhan sendiri. Amin. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur iya. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebuah kesaksian dari Bapak Mardoko. Beliau adalah dari Warga kelompok 6. Matur nuwun. Ya, mari kita saat ini memuji kembali dari Kidung Jemaat 249 Serikat Persaudaraan. Baitnya yang pertama saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan mendengar renungan firman yang diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Adapun ayat nats diambil dari ayat yang 17 yang demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Demikian adalah pembacaan ayat nats dari Lukas 11 ayat 17. Dan renungan kita pada bulan kesaksian ini yaitu judulnya Percaya pada Tuhan Yesus. Saat ini kita telah bersama-sama mendengarkan sebuah renungan yang puji Tuhan demikian menguatkan kita. Bagaimana sosok Bapak Murdoko di dalam memaknai apa yang terjadi di dalam kehidupannya dengan penuh sukacita, bahwa kuasa Tuhan meranoto dalam setiap kita, dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada era digital ini, mau tidak mau kita masuk di dalamnya. Dan kenyataannya pengaruhnya itu dapat menembus batas usia. Kan tidak jarang ya, anak cucu kita lebih mengerti sosmed daripada kita. Kadang-kadang baik nunuk ya opo selek, ya opo sendok caranya. Justru anak-anak balita bisa. Memang itu era-era digital itu seperti itu. Segala sesuatu yang masuk di dalam jaringan media sosial dan dilakukan ada melakukan komunikasi itu disebut netizen. Nah, netizen itu adalah warga yang ikut di dalam sosmed itu. Batasannya bagaimana? Yang mulai dari yang balita sampai yang sudah lanjut usia. Arus informasi
itu mengglobal. Tidak cukup di nasional saja, tetapi mendunia. Bagaimana kita cara mencikapi? Ya, ini pandai-pandai kita mengambil mana yang positif, mana yang negatif. Karena sosial media itu yang dikatakan negatif, itu kadang-kadang belum tentu itu negatif. Dan sesuatu yang kita yakini itu positif, kadang-kadang itu tidak positif. Nah, inilah tantangan kita sebagai pengikut Kristus. Pada bulan-bulan kesaksian ini, puji Tuhan, renungan kita saat ini bahwa segala sesuatu yang kita percaya itu hanya Tuhan Yesus. Karena apa? Di dalam sosial media, bagaimana netizen itu menggiring pemikiran kita, pendapat kita untuk ikut pemikirannya dia, demi konten, demi follower, demi dia mendapat like, jempol berapa. Seperti itu ada sesuatu tanda petik. Tetapi Bapak Ibu, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah luntur dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu adalah kuasa penyertaan Tuhan. Di dalam unen-unen basa Jawi, Mbak Mardi nun sewu, ada ungkapan, ada filosofis, ya, bahwa berkah iku bakal tumrah marang wong kang iso rukun, ya. Ini unen-unen atau filosofi dalam bahasa Jawa, ya. Terus orang Timur dalam falsafah Jawa orang Timur. Kemudian juga mangan gak mangan anggere kumpul. Terus ada lagi banyak anak, banyak rezeki. Kemudian ada lagi yang sering saya dengarkan itu, sing sapa seneng weweh bakal wuwuh, bakal embuh, entuk embuh, wuwuh itu tambah. Seperti itu. Nah, kalau saat ini filosofis itu kita share di media sosial, mungkin bagaimana kata netizen itu bermacam-macam. Wah, itulah dhisik. Ndek endi ana mangan gak mangan kumpul. Tapi apakah begitu filosofi Jawa kita di dalam memaknai? Apakah tok ongglok begitu wotok kita cerna? Tidak seperti itu. Nah, yang sering kita amati, para netizen itu di dalam memaknai suatu postingan seumpama, dia kan langsung keluar begitu saja, saksirnya dia, suka-sukanya dia, sehingga ada konten yang lambe turah itu ya sak muni-muni, sehingga akhirnya kena undang-undang IT, kena penjara, ya seperti itu. Karena apa? Ngampur, soyo ndodro. Karena presiden atau wakil rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat, yang bagaimana dia itu, dia seperti memaknainya pokoknya asal bunyi. Namanya lambe itu apa, tidak terbatas ya, suaranya itu apalagi turah, otomatis ya ditambah-tambahi supaya dia yang penting dapat like banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, ayat 17 tadi bahwa setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah, untuk ungkapan orang Jawa ini, itu tadi falsafah itu bukan untuk dihafalkan saja, tetapi betul-betul harus diupayakan dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Kalau dirasa-rasakan memang benar dan masuk akal. Bila orang rukun itu pasti bisa bekerja sama. Dan nek mesti bisa bekerja sama mesti dadi duit.
enak. Ya, situasi pandemi ini, ya, orang yang rukun, oh ada tetanggaku kena musibah, oh ada saudaraku kena musibah, mudah untuk saling membantu, untuk saling empati, untuk saling mendoakan, ya, seperti yang dialami ini tak bulan Januari oleh Bapak Muldoko, seperti itu. Dan kita merasakan bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan itu makaryo kepada umatnya yang senantiasa percaya penuh. Gusti Meranoto itu memang betul. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan rukun itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan banyak sekali. Seperti mangan gak mangan anggere kumpul. Nah itu kan kalau situasinya rukun, putra wayah kumpul, saling bagaimana saling mendukung bapaknya, cucunya juga saling mendoakan, istrinya begitu saling memperhatikan, ya. Itu bahwa ternyata suatu falsafah, suatu unen-unen itu memang juga harus dilakukan. Nah, firman Tuhan pun juga demikian. Tidak hanya dibaca, tetapi bisa diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan kalau kita kan mesti seneng ya, kalau sudah nueni saudara kita yang putra, bisa mendoakan, mesti dari situ pulang rumah langsung plong hati, ya. Baru melayat saudara kita yang kesusahan, pulang ke rumah, mesti hati soplong. Yaitu kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Bahwa kerukunan itu membuat suatu kerajaan itu kuat. Nah, nek kerajaannya kuat itu mesti didukung dari keluarga-keluarga yang juga rukun. Seperti itu, ya. Seperti firman Tuhan. Nah, kalau sebaliknya, kalau cerak, kalau tidak rukun, kan mesti kate mohoi aras-arasan. Ya, aku wedi aku WA-ni. Oh, aku kok kate nyuwun doa nang majelis. Lah wong majelise ora tau nyopo ya. Mas, ya banyaklah kita seperti nuwun sewu netizen itu. Kan konotasinya netizen itu sebenarnya banyak yang baik dan juga ada yang tidak baik, tetapi karena menggiringnya itu mesti yang jelek-jelek, akhirnya seluruh netizen dikebiang punya elek, ya seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, bahwa kuasa penyertaan Tuhan itu harus nyata di dalam kehidupan kita. Kami pun saat ini juga sangat berterima kasih pada Pak Muldoko. Karena apa? Kesaksiannya begitu ngeling dengan firman saat ini. Ya. Kemudian ayat 23 saya bacakan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, ini Tuhan berkehendak bahwa kita harus saling rukun. Kalau kita rukun tercipta segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan demi kemuliaan namanya. Seperti contohnya, sapa sing seneng weweh bakal wuwuh. Loh, nek netizen, seorang netizen tanda petik mesti begini. Lah wong entuk bayaran didung-dungno kok katene wuwuh teko endi ya, mesti entek. Logikanya kan begitu. Tetapi apakah kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu bisa kita buat matematika seperti itu? Kan tidak. Ya. Bagaimanapun kita, talenta kita, nuwun sewu seperti guru, Mbak Ria di rumah sakit, pasti kuasa Tuhan itu nyata di dalam penyertaan hidup dan kehidupannya. Tinggal kita memaknai apa yang terjadi dalam hidup kehidupan kita. Bisakah kita mengambil segi positif dan mewartakan menjadi kesaksian demi
kemuliaan namanya. Tinggal itu. Dapatkah kita mewartakan kebaikannya? Karena apa? Tuhan berkehendak, mari ikutlah aku untuk jadi saksiku. Pergilah. Apakah cukup untuk bacaan Alkitab? Isi Alkitab itu akan tetap tinggal diam tanpa campur tangan kita untuk membukanya, merenunginya, melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita sudah berguna bagi sesama, walaupun itu kecil, tetapi kuasa Tuhan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus pasti membuat itu adalah besar. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita kan yang di hadapan kita atau yang apa, dan kadang-kadang kita bersolo atau apa. Nah, saat inilah kita diingatkan oleh Tuhan. Mau percaya nang Gusti, percayamu kang mitulungi kowe. Kalau kita percaya penuh, tidak ada hal yang mustahil di hadapan. Kemudian ini ada dari firman yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikian renungan kita pada sore malam hari ini. Puji Tuhan, rukun agawe santoso, cerah agawe bebrah. Demikian renungan kita saat ini. Mudah-mudahan kita dapat menjadi pelaku firman yang berguna bagi sesama. Amin. Mari kita menjawab kasih Tuhan dengan mengumpulkan persembahan dan diiringi dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai selesainya kita mengumpulkan persembahan. Kami ulangi 289. saudaraku, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Yang perlu kita doakan selain keluarga besar Ibu Sukarti di tempat ini, monggo. Oh iya,
Putra ya. Ke Bapak Eko. Kesehatan Pak Mardi, kesehatannya Bapak Eko. Oke, monggo kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang maha mulia. Puji syukur dan terima kasih saat ini kami telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dan kami juga telah bersama-sama mendengarkan kesaksian Bapak Murdoko. Perkenan Tuhan memampukan kami untuk dapat memaknai apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami dapat mewujud nyatakan setiap firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari dan berguna bagi sesama kami. Pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena pergumulan imannya. Perkenan Tuhan menjamah mereka satu persatu dan menguatkan iman mereka di dalam mata hati mereka, sehingga saudara-saudara kami senantiasa hanya mengandalkan kuasa dan rencana Tuhan, berpengharapan penuh atas kuasa penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya, sehingga saudara-saudara kami yang bergumul di dalam imannya dapat kuat karena kuasa Roh Kudus Tuhan meranoto. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun yang di dalam proses kesembuhannya ya Tuhan, ataupun juga yang adiuswo yang membutuhkan obat-obatan untuk kesembuhannya. Perkenan Tuhan meranoto menjamah mereka satu persatu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami yakin dan percaya bilur-bilur-Mu mampu untuk menjamah umat-Mu yang senantiasa berharap penuh untuk sembuh. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata adanya. Dan kami saat ini juga bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena ekonomi di situasi pandemi saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan meranoto, Tuhan memberikan rezeki yang cukup untuk mereka di dalam pekerjaannya, sehingga saudara-saudara kami boleh senantiasa mengucap syukur karena Tuhan senantiasa meranoto pada mereka satu persatu. Bapa yang Maha Kasih, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pendamping hidup, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada. Tolong ya Tuhan, sertai anak-anak kami, saudara-saudara kami yang merindukan untuk pendamping hidup. Tuhan menyediakan yang sepadan dengan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan rencana indah bagi mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang jauh dari jangkauan orang tua. Di dalam situasi global seperti ini ya Tuhan, di era digital ini, tolonglah anak-anak kami. Tuhan senantiasa membersamai sehingga anak-anak kami senantiasa takut akan Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai anak-anak kami, cucu-cucu kami, dimanapun mereka berada, sehingga anak-anak kami
benar jalannya. Kami juga berdoa bagi keluarga yang memiliki putra-putri yang jauh dari jangkauan orang tua. Di lain tempat ya Tuhan, kiranya Tuhan juga meranoto mereka satu persatu dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga anak-anak kami beroleh selamat. Bapa yang Maha Kasih, terkhusus saat ini kami berdoa untuk Ibu Suparji dengan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan meranoto keluarga ini, kesehatannya, kekuatannya, rezeki, rumah tangga putra-putrinya, Tuhan sertai, dan pekerjaan cucu-cucunya juga Tuhan senantiasa meranoto. Tuhan mencukupkan rezekinya, sehingga keluarga ini dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang gerah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga menjamahnya dengan kesehatan. Saat ini kami juga berdoa bagi pendeta kami, Bapak Sinung sekeluarga. Kiranya Tuhan juga meranoto menyertai, sehingga kuasa Tuhan nyata adanya melalui pelayanan beliau. Kami serahkan sepenuhnya Penatua, Diaken, dan komisi semuanya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa rencana Tuhan. Pakailah hidup dan kehidupannya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga penuh sukacita telah mengumpulkan persembahan. Perkenan Tuhan mensucikan dan memakainya untuk pekerjaan di ladang-Mu ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sekolah. Kiranya di dalam situasi pandemi saat ini yang sekolah ataupun juga yang mencari sekolah yang lebih tinggi, Tuhan juga memberikan solusi yang terbaik bagi anak-anak kami. Akhirnya doa kami ini, kami mohon seperti Tuhan mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membuat kami dosa, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang ada di sini ataupun yang di dalam, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 332 ayat 1. 332 ayat 1 saja. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ya, Tuhan memakai kita, suka dan derita bergantian adalah atas izin Tuhan.
untuk memperkuat iman kita. Marilah kita memohon berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mungkin ada pelaksanaan patuwen untuk selanjutnya untuk bagi kelompok-kelompok ya Mbak Ria, yang mungkin berkenan untuk ketempatan patuwen supaya untuk menghubungi sekretaris jemaat. Demikian pelaksanaan patuwen.